Nah, kita bisa lihat dulu ya Seperti apa nih? hasilnya seperti ini ya. Daunnya ya Mas Ade ya? Sangat tebal dan subur ya. Hijau ya Pak Ade ya? Ya. Sangat-sangat segar daunnya, tidak ada yang kuning. Ini kemarin kan kita tutorial atau bikin teknik ya untuk penyiraman pupuk yang kita gunakan NPK. Sebenarnya kita bukan gunakan NPK saja. Nah, pagi ini kita akan mau ketemu Mas Ade. Dia punya teknik khusus untuk membuat subur tanaman bonsainya yang ada di Sentral Timong ini. Adapun trik khususnya katanya dia pakai pupuknya itu tidak serta-merta pakai NPK. Ada pupuk selingan yang sering dipakai. Jadinya pohonnya tidak jenuh. Nah, apa yang dikerjakan Mas Ade, kita korek-korek keterangannya dari Mas Ade. Tapi sebelumnya mohon dibantu like, share, dan subscribe-nya. Ayo kita lihat Mas Ade. Pagi Mas Ade. Pagi Mas. Saya mau tanya nih, Ya. Mas Ade. Tolong dong kasih sedikit tipnya pakai pupuk apa aja nih Mas Ade? Kita untuk pemupukan kita bisa lihat dulu ya Seperti apa nih? hasilnya seperti ini ya. Daunnya ya Mas Ade ya? Sangat tebal dan subur ya. Hijau ya Pak Ade ya? Ya. Sangat-sangat segar daunnya, tidak ada yang kuning. Ini kemarin kan kita tutorial atau bikin teknik ya untuk penyiraman pupuk yang kita gunakan NPK. Sebenarnya kita bukan gunakan NPK saja. Kita ada lagi kita menggunakan kohe. Kita satu minggu satu kali itu kita menggunakan NPK. Satu minggu kedepannya kita menggunakan kohe. Kita harus fermentasi dulu. Kita tidak langsung bisa langsung pakai kotoran kambing itu. Kita harus fermentasi dan nanti saya akan kasih tutorialnya untuk bikin itu. Baik, nanti saya bakalan kasih tahu triknya dan caranya untuk bikin kohe itu. Berarti modelnya cair apa dia padat Pak Ade? Modelnya cair. Cair ya? Iya, Cair lebih cepat dicerna sama pohon gitu ya Iya. Mas Ade. lebih diserap. Mungkin sama dengan manusia ya Mas Ade ya. Iya, Kalau kita dikasih makanan menunya harus bervariasi gitu ya. harus bervariasi, bukan Ya. itu saja. Oh, itu tipnya. Oke dah Mas Ade. Mohon dibantu Mas Ade untuk ditunjukin caranya bagaimana buat fermentasi pupuknya Mas Ade ya. Baik, Dan juga cara memasangnya nanti untuk Baik. pupuknya. nanti saya dari awal sampai akhir saya bakal tunjukkan ya. Oke. Ayo Mas Ade, bisa kita lihat Mas Ade ya. Mari Mas, kita bikin pupuknya di bawah ya. Ayo Mas. Ini adalah tai kambing ya. Ini yang bakalan kita proses untuk dijadikan pupuk cair ya. Nah, tai kambingnya ini dibersihkan Mas Ade. Kita cuci dulu, kita bersihkan dulu biar tidak ada kotoran yang yang masuk ke ember ini ya. Tapi biar tidak susah. Ini biar kotorannya nggak naik, biar airnya juga bening, nggak terlalu kotor kayak yang di video-video yang lain ya. Karena kita rutin makainya ini. Oh. Ini 2 bulan biasanya habis dan ini udah habis dan sekarang saya mau bikin. Ini untuk ukuran yang 100 liter. Tapi nanti kita pakainya ini kita isi air dengan 80 liter ya. Dan dia biasanya kita pakai tai kambingnya itu 10 kilo untuk 100 liter. Nah, Karena ini isinya 80 liter, kita isinya sekitar 7 sampai 7,5 kilo. Biar kita ada spasi, biar buih atau gasnya itu tidak meluap. Kita ikat dulu, kita bersihin dulu, kita ikat, kita tusuk-tusuk, nanti kita masukkan ke sini. Kita ikat dulu ini ya, sebelum kita masukin ke ember, kita ikat dulu, kita ikat rapat dan kapilnya kita tusuk-tusuk. oh. Ini dilubang-lubangi seperti itu ya Mas Ade. Iya. Memang harus diseling ya, karena kita nggak bisa selalu pakai pupuk kimia, kita harus pakai pupuk organik biar seimbang. Karena kalau kita selalu pakai pupuk kimia, takutnya pohon kita tuh stres, karena itu pupuk kimia itu kan sifatnya memacu ya, biar cepat pertumbuhannya. Makanya kita pakaiin juga pupuk organik biar seimbang, biar makanannya itu juga seimbang, biar bervariasi, sama seperti makhluk hidup juga ya. Iya. Makanannya kita juga seling biar nggak bosen, biar nggak jenuh. Oh gitu ya Mas Ya. Ade. Nah, kalau umpamanya pengaruh ke media nggak Mas Ade? Kalau ini enggak, ini medianya bakalan bagus ya kalau dikasih pupuk organik. Untuk pupuk kimia kita nggak disarankan untuk selalu pakai pupuk kimia ya. Kita harus seling juga pakai pupuk organik karena sifatnya
pupuk kimia itu padat sama media, jadi tidak bagus, dan jadinya kita harus pakai pupuk organik biar tanahnya gembur, biar pertumbuhan akar itu banyak, biar ke bawah. Dan di situ kita pakai pupuk organik ya, seperti tai kambing ini yang kita fermentasi. Itu bakalan di media itu bakalan ada rongga-rongga dan Karena gembur gitu ya Mas ya. gembur, dan di situ bakal ada oksigen. Itu bakalan bagus sekali untuk media. Oke deh Mas. Ini udah ditusuk-tusuk, udah langsung bisa dipasang ya Mas. Iya, ini bakalan kita taruh di sini ya. Seperti ini caranya. Oh. Biar ini nanti kan kita kasih air ya. Di sini kita sudah masukkan ya, dan saya kasih cara atau tip biar ini jadinya maksimal. Tai kambingnya yang kita udah bungkus, sudah kita tusuk-tusuk. Kita kasih pemberat, kita kasih batako, apa aja bisa, yang penting itu berat ya. Itu kita nanti kasih air, karena ini sifatnya nanti ada gas atau alkohol yang naik ya. Jadi kita kasih pemberat ini biar nggak naik. Ini kurang lebih 80 liter. Sudah cukup berarti itu Mas ya. Cukup ini. Oke dah Mas. Jadi kita campurkan bahan-bahannya yang lain ya. Apa bahannya Mas? Kita akan campurkan E4 dan molase. Caranya kan kita sekarang bikin 3 ember ya, 3 bak ini yang isinya 80 liter Per ember gitu ya. Nah nanti ini kita nggak langsung pakai ini 1 liter semuanya di sini. Kita juga bagi sama yang lain. Kita pakainya 0,7 untuk 80 liternya ini. Ya kurang lebih 1 liter berbanding 100 gitu ya. Dan molasenya Mas? Untuk molase kita pakai setengah liter, karena kita ada 3, ini ada 1,5 liter, nanti kita bagi. Ada molase sahabat bonsai, kita bisa pakai gula pasir dan gula merah untuk gantinya molase itu. Itu ada proses juga ya Mas? Ya, mungkin di daerah sahabat bonsai nggak ada molase, jadi Bisa diganti? masih diganti dengan gula merah dan gula pasir. Pak sahabat bonsai, saya mau ngasih tahu, ini molase ini adalah tetes tebu ya. Ini kita bisa buat, dan nanti kita akan tunjukkan cara membuatnya. Tutorialnya Mas Ade ya? Tutorialnya membuat molasenya. Sahabat bonsai, kita akan masukkan E4 nya dan molasenya ya. Kita perbandingannya ini 80 liter banding 0,7. Iya. Saya ini setengah liter kita pakai. Dan saya akan tunjukkan satu trik lagi biar ini tercampur sempurna ya, seperti ini. Oh, Bisa gimana? dilihat ya. Ya. Kita angkat ini dulu, kita kocok-kocok ya kampilnya. Kampilnya dikocok biar masuk juga campuran molasenya sama E4-nya ke dalam kotoran kambing Iya, gitu ya. itu betul sekali. Ini warnanya jadi coklat Mas Ade. Ini jadi coklat warnanya. Oh, gitu ya. Dan ini kalau tai kambingnya kita bungkus, kotorannya nggak langsung nyampur, jadinya airnya lebih bersih. Selalu jernih gitu ya. Iya. Gitu sahabat bonsai. Hasil awal kalau setelah dicampur warnanya seperti ini, coklat tua gitu ya Mas Ade ya. Misalnya kalau kita bikin ya, karena kemarin ini udah habis, ini waktunya paling tidak 14 hari ini udah jadi Ya. Tapi kita tiap hari harus kontrol dulu, karena ini kan ada buih ya, kita harus kontrol tiap hari, kita harus ambil buihnya itu dilihat, dijaga itu. Ini banyak sekali bikinnya sahabat bonsai, karena kebutuhan di sini sangat banyak Mas Ade-nya, karena kan bibit-bibit yang diprogram itu ada ratusan, hampir 400 lebih, mungkin 500. Dan juga bonsai-bonsai yang semi-semi juga dikucur pakai fermentasi ini. Ini Mas Dikron membantu Mas Ade. Partner, karena sangat banyak, kalau satu orang tidak mampu, 2-3 orang baru bisa. Untuk penutupan 1-2 hari kita tutup rapat dulu ya. Kalau ini kan memang ada gas, nanti untuk hari ketiganya kita buka sedikit seperti ini, dan kita akan tiap hari juga kita lihat, kita koreksi untuk Buihnya ya Mas Ade ya. buihnya ya. Berarti segini aja udah selesai Mas Ade? Segini aja sudah selesai, cuma kita minum. Untuk pengaplikasiannya ini kita ambil 1 liter air, 1 liter yang udah difermentasi, perbandingannya 4 liter air jernih ya.
Air jernih ya. Ya, jadi kita dapatnya 5 liter nanti. Jadi 1 liter jadi 5 liter gitu ya. Iya. Mantap Mas Ade. Mantap sekali. Terima kasih sudah dibantu untuk tutorial buat fermentasinya. Sahabat bonsai, mohon dibantu like, share, dan subscribe-nya guna lebih kreatif membuat konten-konten berikutnya. Sekian dulu, terima kasih. Salam satu hobi. Terima kasih juga Mas Ikron sudah bantu-bantu. Sampai jumpa sahabat bonsai, sampai ketemu di konten berikutnya.